Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai hikayat. Hikayat merupakan karya sastra yang berbentuk prosa fiksi yang berisi tentang kisah, cerita, dan dongeng. Berdasarkan isinya, hikayat dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Cerita rakyat. Contohnya, Hikayat Si Miskin dan Hikayat Malin Dewa. 2. Epos dari India. Contohnya, Hikayat Sri Rama. 3. Dongeng-dongeng dari Jawa. Contohnya, Hikayat Pandawa V dan Hikayat Panji Semirang. 4. Cerita-cerita Islam. Contohnya, Hikayat Nabi Bercukur dan Hikayat Raja Kaibar. 5. Hikayat berbingkai. Contohnya, Hikayat Bahtiar dan Hikayat Maharaja Ali. Adapun ciri-ciri hikayat sebagai berikut. 1. Berkembang secara statis atau lambat dan tetap. 2. Sering menggunakan kata-kata arkais seperti sahibul hikayat, menurut empunya cerita, konon, dan sejenisnya. 3. Bersifat pralogis, mempunyai logika tersendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. 4. Hal yang dikisahkan berupa kehidupan istana, raja-raja, dewa-dewa, para pahlawan, atau tokoh-tokoh mulia lainnya. Ciri yang kelima, disampaikan secara lisan dari orang ke orang. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila karya sastra klasik seperti hikayat memiliki banyak versi. Setiap orang yang menyampaikan cerita tersebut terkadang berbeda-beda, dapat terjadi penambahan atau perubahan isi cerita sesuai dengan pemahaman masing-masing mengenai cerita tersebut. 6. Nama pencipta tidak diketahui atau anonim. Hal ini karena sifat karya sastra klasik yang merupakan milik bersama masyarakat. Ciri ketujuh, nama tokoh menunjukkan asal-usul cerita. Sebagai contoh, nama-nama tokoh yang menunjukkan asal daerah Sunda, Batak, Jawa, Betawi, Papua, Kalimantan, atau Sulawesi. 8. Latar cerita dapat menggambarkan asal cerita, meskipun unsur ini tidak selalu muncul. Ciri ke-9, budaya dan faktor ekstrinsik lainnya seperti ekonomi, politik, religi, dan kondisi alam turut berpengaruh pada keberadaan hikayat. Misalnya masyarakat yang masih kuat dengan budaya feodal. Tergambar pula cerita yang berkisah tentang kehidupan kerajaan. Begitu pula dengan masyarakatnya yang percaya pada hal-hal gaib, akan tampak pada ceritanya yang juga diwarnai dengan peristiwa-peristiwa imajinatif di luar jangkauan akal sehat. Meskipun karya sastra klasik seperti hikayat merupakan warisan dari masyarakat zaman dahulu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada yang masih relevan dengan kehidupan pada masa sekarang. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat diantaranya 1. Nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang mendasari pada ajaran-ajaran keagamaan, baik berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya maupun dengan makhluk lainnya. Nilai yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan baik atau buruknya suatu perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Nilai moral misalnya keadilan, kejujuran, kesetiaan, dan kedermawanan. Nilai yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berdasarkan pada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai budaya misalnya berkenaan dengan perkawinan, mata pencarian, dan penataan hubungan kemasyarakatan. Untuk menambah pemahaman anak didik mengenai nilai-nilai dalam hikayat,
Simaklah pembacaan hikayat berikut ini. Hikayat Hang Tuah. Laksamana bertemu dengan sebuah lorong. Kanan kiri lorong itu berpagar batu. Luasnya hanya cukup untuk jalan seorang. Laksamana segera menghunus keris panjangnya. Laksamana segera menyelinap ke dalam lorong itu untuk bertahan. Para prajurit berlari berhamburan masuk ke dalam lorong itu. Laksamana yang telah sigap dengan mudah menebas prajurit-prajurit itu. Beberapa orang tewas seketika. Yang seorang menerjang dengan sebuah tikaman. Dengan gesit, Laksamana menghindar seraya menebaskan kerisnya. Tak ayal lagi, prajurit itu mengerang. Begitulah pertempuran sengit itu terjadi. Walaupun seorang diri, Laksamana dapat menghadapi prajurit-prajurit itu dengan mudah. Mayat-mayat bergelimpangan. Tidak kurang dari 70 mayat terkapar di tempat itu. Masih 7 orang prajurit yang tersisa. Nyali mereka perlahan memudar melihat rekan-rekannya sudah tidak bernyawa. Laksamana melompat keluar terowongan. Prajurit-prajurit segera memburunya. 7 orang prajurit itu berkeliling bersiap-siap untuk menyerang. Sementara itu, dengan tajam, Laksamana mengawasi ke-7 prajurit itu dengan pedangnya yang siap menerjang. Laksamana dengan secepat kilat menyerang ke-7 prajurit itu. Tak ada lagi kesempatan untuk mengelak. Ke-7 prajurit itu mengalami nasib yang sama dengan teman-temannya. Mereka semua berjatuhan. Pada saat itulah Hang Jebat, Hang Kesturi, dan Hang Lekir datang. Mereka mendapat titah Raja Malaka akan membantu Laksamana. Hanya memang kedatangan mereka terlambat. Mereka hanya menjumpai Laksamana yang kelelahan dengan musuh-musuhnya yang sudah tidak lagi berdaya. Laksamana duduk di sebuah kedai untuk menghilangkan lelahnya. Dalam cuplikan tersebut dikisahkan tentang kegagahan Hang Tuah dalam menghadapi prajurit-prajurit Majapahit. Nilai yang terdapat dalam cuplikan hikayat tersebut adalah kesediaan berkorban untuk kepentingan raja, kerajaan, dan tanah air. Semangat juang Hang Tuah dan rasa cintanya terhadap bangsa dan tanah air perlu diwariskan kepada generasi sekarang. Seluruh hidupnya dibaktikan kepada raja dan kerajaan Malaka. Nilai-nilai dalam cerita tersebut juga masih relevan dengan kehidupan masa sekarang, seperti nilai kepahlawanan dan kerja keras. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai ciri-ciri dan nilai-nilai hikayat. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan anak didik ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.